Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Prabayu, NPM 233510753. Di sini saya akan membuat tugas mandiri berupa video untuk UAS Big Data, yaitu mm, mengulas kembali pembelajaran dari modul 1 sampai dengan modul 6. Baik, dimulai dari latar belakang, yaitu ledakan data di era digital, yaitu ada volume data tumbuh sangat pesat, transaksi digital, sensor IoT, media sosial, dan log aplikasi dihasilkan setiap detik. Lalu ada alat pengolahan data konvensional berbasis satu mesin atau single machine, tidak lagi mampu menangani skala dan kecepatan data saat ini. Lalu Apache Spark hadir sebagai framework pemrosesan terdistribusi yang mengolah data secara in-memory sehingga jauh lebih cepat dibanding pendekatan berbasis disk. Lalu yang terakhir ada diperlukan pemahaman menyeluruh dari karakteristik data, arsitektur penyimpanan, hingga teknik optimisasi agar data dapat diubah menjadi informasi bernilai. Dimulai dari pertemuan pertama ya. Di sini ada fondasi Big Data dan Apache Spark, yaitu di sini kita akan mempelajari fondasi utama Big Data. Kenapa? Karena saat ini data sudah terlalu besar untuk diproses di satu server raksasa. Jadi kita butuh sistem terdistribusi. Jadi pertama yaitu ada karakteristik 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, sama value. Anggap saja ini adalah daftar masalah yang dihadapi perusahaan saat mengelola data skala masif hingga petabyte. Lalu di dalam modul ini kita belajar 3 hal utama, yaitu ada arsitektur worker. Di sini kita belajar cara kerja driver program yang berkoordinasi dengan cluster manager dan worker node untuk membagi tugas. Lalu yang kedua ada in-memory processing. Kita paham kenapa Spark jauh lebih cepat dari Hadoop, yaitu tradisional, karena dia memproses data di dalam RAM atau cache, bukan bolak-balik baca disk, jadi lebih cepat. Lalu yang ketiga ada Spark Session. Ini adalah pintu masuk utama kita. Tanpa inisialisasi ini kita tidak bisa memerintah Spark untuk bekerja. Lanjut ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita membahas tentang menggunakan HDFS sebagai gudang atau penyimpanan. Kenapa? Karena Spark butuh tempat menyimpan data yang aman dan tahan banting. Jadi pertama, perhatikan perbedaan data lake vs data warehouse. Anggap saja data warehouse ini seperti perpustakaan yang rapi, semua harus terstruktur. Sedangkan data lake adalah gudang besar di mana kita menyimpan data apa saja, atau mentah atau original gitu, tanpa harus pusing memikirkan skema di awal. Di dalam HDFS ini kita belajar 3 hal utama, yaitu name node dan data node. Yang pertama ada name node dan data node. Kita belajar konsep master slave. Name node bertugas memegang peta lokasi data atau metadata, sementara data node adalah tempat fisik data itu disimpan. Baru ada replication. HDFS melakukan copy data ke beberapa node berbeda. Tujuannya adalah fault tolerance. Kalau salah satu server terbakar atau rusak, data kita tetap aman dan tidak hilang.
Lalu yang ketiga adalah ingestion. Kita belajar cara mengunggah data dari komputer lokal kita ke ekosistem HDFS tersebut. Lanjut ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang data wrangling atau data preparation. Di sini kita akan menggunakan teknik data wrangling. Kenapa? Karena data mentah itu biasanya sangat kotor dan tidak bisa langsung dianalisis. Jadi pertama yaitu ada transformation vs action. Anggap saja transformation itu seperti kita mencatat daftar belanja, atau Spark hanya mencatat tidak dieksekusi langsung. Sedangkan action mana ini kok ini? Action di sini adalah kita benar-benar pergi ke kasir untuk membayar, atau Spark mulai bekerja keras gitu. Jadi langsung action dia bekerja. Di dalam modul ini kita melakukan 3 hal utama. Mana sih itunya? Oh ini. Yaitu yang pertama adalah pembersihan data. Kita belajar menangani nilai yang kosong atau missing value agar analisis kita tidak bias. Lalu ada standarisasi dan parsing. Kita belajar mengubah format tanggal atau waktu yang berantakan menjadi format yang seragam. Lalu yang ketiga ada reged atau regular expansion. Kita menggunakan ini untuk membedah teks yang sangat panjang guna mengambil informasi spesifik yang kita butuhkan saja. Lanjut ke pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini yaitu Spark SQL dan Catalyst Optimizer. Di dalam Spark SQL kita melakukan 3 hal utama, yaitu yang pertama ada join. Kita menggabungkan tabel-tabel terpisah menjadi satu kesatuan data yang utuh. Baru ada agregasi. Kita pakai sum, AVG atau count dalam group by untuk merangkum data masif menjadi informasi berharga. Baru ada window function. Kita pakai ini untuk meranking data seperti rank atau dense rank tanpa harus menghancurkan struktur baris data aslinya. Jadi gunanya Catalyst Optimizer ini secara otomatis mengoptimalkan query sebelum dieksekusi, jadi dia lebih optimal. Kita lanjut ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita melakukan optimisasi kerja dasar. Di sini kita akan menggunakan teknik optimisasi. Kenapa? Karena di skala big data, kode yang benar saja tidak cukup. Kode tersebut harus berjalan secepat mungkin. Pertama, kita ada execute plan di sini. Anggap saja ini seperti GPS sebelum Spark jalan. Dia akan mencari rute tercepat atau logic dan physical plan agar eksekusi query kita optimal. Di dalam optimalisasi ini juga kita melakukan 3 hal utama. Yang pertama ada cache atau caching. Kita menyimpan tabel yang sering dipakai ke dalam RAM supaya Spark tidak perlu bolak-balik baca hard drive yang lambat. Baru ada partitioning, yaitu kita memecah data menjadi bagian-bagian kecil, atau reparation atau collects agar beban kerja tersebar merata di semua komputer dalam cluster. Lalu yang terakhir ada format Parquet atau Parquet VS CSF. Kita beralih menggunakan format Parquet karena ini menyimpan data secara kolom atau koluminar yang jauh lebih ringkas dan cepat untuk query agregasi dibanding format CSF. Baru metode pembelajaran yaitu
Pembelajaran dilakukan bertahap dari konsep dasar modul 1 hingga optimisasi lanjutan model 5. Jika dirangkum yaitu pada modul 1 yaitu Big Data dan Spark, modul 2 itu Data Lake dan HDFS, modul 3 ada Data Wrangling, modul 4 ada Spark SQL, modul 5 atau 6 optimisasi. Ini ringkasan hasil pembelajarannya. Pembahasannya baik, selanjutnya saya akan lanjut lagi ke di sini saya mengambil untuk materi pertemuan 4, yaitu saya akan menggunakan Spark SQL. Kenapa? Karena ini cara paling efisien dan bersih untuk mengelola data besar menggunakan bahasa SQL standar yang sudah kita kenal, namun dijalankan pada dataset terdistribusi berskala petabyte. Pertama-tama kita perhatikan di sini ada create or replace time view. Ini berfungsi sebelum kita bisa menulis perintah SQL murni, kita harus mendaftarkan data frame kita ke dalam katalog memori Spark. Anggap saja kita sedang mendaftarkan tabel mentah ke dalam sistem agar mesin SQL Spark bisa menganalisis dan siap diproses. Di dalam Spark SQL, kita fokus pada 3 pilar utama yang seperti tadi saya jelaskan di modul pertemuan 4, yaitu di sini ada join, baru ada agregasi, lalu dilanjut dengan window function. Di join kita menggabungkan beberapa dataset yang terpisah berdasarkan kunci relasinya seperti inner atau left join supaya data yang tadinya terpisah jadi menyatu dan bermakna. Lalu agregasi di sini kita merangkum kelompok data menggunakan fungsi statistik seperti sum, avg atau count dikomunikasikan dalam klause group by. Ini cara paling ampuh untuk mendapatkan ringkasan data. Lalu ada window function, itu berfungsi untuk ini senjata rahasia kita. Kita bisa melakukan perhitungan analitis seperti rank, dense rank atau lag pada sekumpulan baris data tanpa mereduksi atau menyusutkan jumlah baris outputnya. Jadi kita bisa membandingkan data sambil tetap mempertahankan detail aslinya. Baik, saya running saja. Di kode saya ini yaitu yang pertama kita lakukan inisiasi Spark session, lalu yang kedua membuat data dummy, yang ketiga mendaftarkan ke katalog memori agar bisa diproses dengan SQL murni, lalu yang keempat eksekusi query SQL dengan teknik CTA atau Common Table Expansion, lalu yang terakhir kita menjalankan hasil dan menampilkan hasilnya. Sini saya running. Nah, yang paling keren adalah di balik layar Spark SQL sudah dibekali dengan Catalyst Optimizer. Dia itu seperti GPS yang seperti saya bilang tadi, pintar yang otomatis merancang execution plan paling efisien untuk query kita. Jadi meskipun data yang kita olah sangat masif, Spark sudah tahu cara paling cepat untuk mengeksekusinya tanpa kita harus pusing memikirkan cara kerjanya. Mungkin segitu saja tugas video yang saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.